Ana Arabiyun dalam buku ya. Atau bisa juga misalnya ana, lebih gampangnya ya, ana talibun. Misalnya lafat ana itu kan mubtada, ya kan? Nah, mubtada harusnya kan marfu atau rofa. Kalau rofa berarti harusnya kan ditandai dengan, kalau nggak dhammah alif, kalau nggak alif nun. Tapi nyatanya di sini tidak berubah. Karena apa? Isim tersebut disebut isim mabni, maka tidak berubah. Ya. Dan itu bisa dibentuk menjadi mubtada. Nanti kalau di-i'rabkan bagaimana? Kita mengetahui kedudukannya, maka di situ adalah dhamir ya, mabni ya, mabni sukun ya, di situ mabni apa di situ? Mabni ya, mabni, kemudian menduduki posisi fi mahalli raf'in mubtada. Maksudnya apa? Dia isim yang mabni dan menduduki posisi mubtada. Misalnya contoh lagi, huwa mudarrisun misalnya. Huwa mudarrisun. Maka huwa ini mubtada, rafa'nya apa? Maka di situ tadi mubtadaun ya, mubtadaun mabniyun alal fathi, kalau misalnya mau lengkapnya ya, alal fathi fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in cukup. Atau kalau misalnya dhamirun, kalau misalnya ini mau lengkap ya, dhamirun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Kayak gini ya. Itu dari isim. Kalau misalnya dari isim isyarah, misalnya isim isyarah, isim mausul ya, alladzi misalnya ya, alladzi fid dari ya, talibun ya, misalnya alladzi. Kalau di situ apa contohnya? Kita cari yang buku ya. Yang buku apa? Alladzi faza bil jaizati lahu, lebih sulit. Kita cari yang lebih mudah aja. Ya, alladzi fid dari. Alladzi, karena tadi kita isim, mubtada itu isim yang ditandai dengan rafa, yang dia itu jatuh di permulaan kalimat. Nah, maka kita katakan alladzi adalah mubtadaun ya, ismun mausul ya, ismun mausul ya, ismun mausul mabniyun ala sukun, kalau mau yang lengkap ya, fi mahalli raf'in mubtada. Begitu juga kalau isim isyarah, misalnya dzalika ya, dzalika, atau hadza ya, atau misalnya hadza talibun, misalnya hadza talibun, misalnya hadza ini seperti halnya ini isim isyarah mubtada, sama ya. Itu kalau misalnya dari isim yang mabni. Kalau mubtadanya yang ketiga ya, mubtada itu juga bisa dari masdar muawwal. Nah, masdar muawwal itu adalah masdar yang dibentuk dari fi'il mudhari' plus an ya. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, masdar muawwal ya, masdar muawwal itu masdar ya dalam kurung an ya plus fi'il mudhari'. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam ayat puasa kita sering lihat ya, wa antasumu khairun lakum. Maksudnya apa masdar muawwal itu? Masdar yang ditakwil. Nah, masdar yang ditakwil ini kenapa disebut masdar yang bisa ditakwil? Karena bisa dirubah menjadi bentuk yang masdar yang sharih, masdar yang jelas. Wa antasumu khairul lakum itu juga bisa dirubah menjadi siyamukum ya, karena masdarnya soma yasumu siyaman.
maka siyamukum khairun lakum, ya. Bisa berubah menjadi dirubah menjadi masdar yang sorry, walaupun ini bentuknya adalah bentuknya fi'il mudhari. Walaupun ini bentuknya fi'il mudhari, tapi bisa dirubah dengan masdar yang sorry, sehingga dia juga bisa menempati posisi mubtada. Yang mubtada itu harus isim, ya kan? Kalau di buku itu wa antattakhidu khairun lakum, ya. Wa antattakhidu, ya, khairun lakum. Nah, wa antattahidu khairun lakum. Nah, begitu juga kalau misalnya wa antattahidu khairun lakum, itu bisa dikelihatan bagaimana? Wa antattakhidu, ya. Ini kalau dalam buku wa antattahidu khairun lakum, maka bisa dirubah menjadi apa? Ittihadikum, ya, dicari masdarnya. Jadi ittahada yattahidu ittihadan masdarnya. Makanya dirubah menjadi ittihadikum khairun lakum. Bisa dirubah seperti itu. Itu yang di buku. Kalau yang di buku, ya, itu berarti bisa dibentuk, yaitu isim-isim yang bisa dibentuk dari mubtada, bisa dibentuk dari isim mu'rab. Kalau isim mu'rab banyak, gampang, ya. Karena pada dasarnya isim itu adalah mu'rab. Ya, pada dasarnya isim adalah mu'rab, dan dia tidaklah mabni kecuali sedikit. Makanya ada beberapa 6 atau 7. Ya, itu yang ini. Selainnya masuk ke dalam isim mu'rab. Kemudian masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu masdar yang dibentuk dari an dan fi'il mudhari. Makanya kenapa dikatakan masdar? Karena pada dasarnya bisa diganti dengan posisinya dengan masdar yang sorry. Masdar yang memang dibentuk dari perubahan fi'ilnya. Misalnya wa antasumu soma yasumu siyaman, atau ittahada yattahidu ittihadan, bisa. Itu pembentukan mubtada. Kemudian poin yang ketiga pada bab mubtada ini adalah al-mubtada'u ya'ti daiman fi awwalil jumlati. Halaman 28, yang poin ketiga, nomor 3, itu mubtada itu selamanya jatuh di awal kalimat. Ghaira annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhatun tusamma lamul ibtida. Ya. Mubtada itu selamanya jatuh pada awal kalimat, tapi boleh kemasukan tambahan. Tambahannya apa? Berupa lamul ibtida. Tambahannya. Yang pertama, tambahannya boleh lamul ibtida. Ya. Boleh juga ditambahi harfu nafi, huruf-huruf nafi. Ya. Boleh juga nanti ditambahi huruf-huruf istifham. Boleh. Dan itu tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh kepada tanda-tanda i'rabnya mubtada. Misalnya begini nih, ya. Karena nahwu itu kaidah-kaidah semua, ya. Jadi setiap poinnya butuh penjelasan, kaidah, ya. Kita belajar kaidah. Makanya nahwu itu kan kaidah-kaidah, ya. Nah, misalnya nahwu, ya, mubtada, ya, mubtada itu selalu di awal kalimat. Tapi boleh ditambahi. Tambahannya apa? Makanya kita ini ziyadatul mubtada misalnya. Boleh tambahannya apa? Pertama, lamul ibtida. Walaupun di sana aja juga nanti, ya, tidak ada di buku, nanti ada di sana namanya nanti wawul ibtida juga. Ya. Ya, sebagaimana wawu bisa menjadi permulaan, begitu lam ibtida. Ya, bisa. Salah satunya dikata tadi wa antasumu, itu wasiyamukum, wawunya wawu ibtida, wawu yang hanya tambahan untuk permulaan kalimat. Begitu juga lamnya. Begitu juga misalnya bisa ditambahi harfu nafyin. Yang ketiga bisa menjadi apa itu? Huruf istifham, ya. Huruf istifham. Nah, huruf istifham bisa ditambahin tiga-tiga. Dan ketika mubtada itu ditambahi ketiga kata tersebut, maka tidak mempengaruhi kedudukan dia sebagai rafa, dan tetap menjadi rafa. Misalnya la zaidun di dalam buku,
La Zaidun afdalu min Amrin. Itu Amr, bukan Umar. Ya. Pertama, la Zaidun, ya. La Zaidun afdalu min Amrin, ya. Bedanya, ya, perhatikan, Umar sama Amr, apabila dia ada wawu berarti maksudnya adalah Amr. Makanya Al-Amru bin As, sahabat Amr, sama Umar bin Khattab tulisannya lain, ya, Amr. Makanya kalau ada wawunya, makanya kalau misalnya, ya, dalam bahasa Arab itu kan gundul, ya, tidak ada harokatnya. Makanya membedakannya apa? Kalau ada wawu maka di ini bacanya Amrun. Tapi kalau tidak ada wawunya, ya, ini menjadi Umaru. Nah, maka di situ la Zaidun afdalu min Amrin. Zaid itu lam di sini tidak mempunyai arti dan juga tidak berpengaruh. Cuman sifatnya apa? Tambahan, tidak berpengaruh. Zaid itu lebih utama daripada Umar. Ya. Begitu juga kalau misalnya dia tidak mempengaruhi, Zaid tetap rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Karena apa? Isim mufrad, tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kemasukan lamul ibtida. Yang kedua, apabila kemasukan nafi, misalnya nailul matalibi bitamani, itu dalam kitab aja. Karena kita membahas kitab, ya. Nailul matalibi, ya, matalibi bitamani, ya, bitamani. Silahkan dibuka di buku tuh. Tidaklah menggapai sesuatu yang dicita-citakan itu hanya dengan angan-angan. Ma di sini adalah huruf nafi, ya, nafi. Dia tidak mempengaruhi mubtada itu, tidak mempengaruhi menjadi berubah. Karena nanti ada amil-amil atau huruf-huruf ketika dia masuk di mubtada khobar mempengaruhi perubahan mubtada dan khobar. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Begitu ya, misalnya hal anta najihun, nah, najihun, apakah kamu lulus? Nah, hal anta, karena huruf itu ini termasuk huruf istifham, ya. Hal itu huruf istifham, bukan isim istifham. Ini huruf istifham, huruf itu tidak mempunyai kedudukan i'rab di dalam kalimat, ya. Tapi dia bisa menyempurnakan makna kalimat, tidak mempunyai. Misalnya hal anta, ya, tetap hal anta ini fungsinya, posisinya dalam kalimatnya adalah mubtada. Kalau misalnya kita i'rabnya gimana ini? Ini adalah huruf istifham, ya. Istifham mabni, karena huruf itu mabni sukun, mabni ala sukun. Ini kalau kita mau ini, ya, supaya jelas, ya, tulisannya, ya. Ini kalau misalnya mau mengirafnya harfus istifhamin, ya, harfus istifhamin mabniyun ala sukun, ya, la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Baru anta nanti, anta dhamir mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada, kayak yang di i'rab tadi. Baru nanti dhamir karena isim yang mabni. Nah, hal di sini tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Karena apa? Huruf itu tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab. Kemudian poin yang keempat dalam masalah dalam bab mubtada ini, yang pertama, yang keempat, al aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amsilati as-sabiqati haitsu anna al-qa'idata 'inda al-arab adamu jawazil ibtida' bin nakirah. Kita bahas, ya, bahwasanya hukum asal mubtada itu dibentuk dari isim yang ma'rifat. Seperti contoh-contohnya yang kita sebutkan, semuanya itu semuanya ma'rifat. Nah, misalnya begini, kita lihat contoh ini, ya. La Zaidun, ma'rifat apa tidak?
Makrifat. Kenapa nak makrifat? Karena nama orang. Begitu juga nailul matalibi. Loh, nailul matalibi makrifat apa bukan? Dari mana kita tahu ini makrifat? Karena isim tersebut disandarkan kepada isim yang makrifat. Begitu juga anta. Anta makrifat apa bukan? Makrifat. Kenapa? Termasuk isim dhamir. Nah, seperti itu. Harus isim makrifat. Akan tetapi, karena apa? Karena asal daripada hukum di dalam Arab, di orang Arab itu hukum asal. Intinya bahwasanya permulaan kalimat itu harus dengan makrifat, tidak boleh dengan nakirah. Akan tetapi nanti ada beberapa keadaan yang mana keadaan tersebut bolehnya mubtada dengan nakirah. Bahkan ada yang wajib ya wajib dengan nakirah. Ada bukan wajib ya, boleh dengan nakirah. Nanti yang wajib itu wajib mendahulukan dan boleh mendahulukan mubtada khobar. Ya. Kenapa? Nah, di sana nanti ada beberapa keadaan yang mana keadaan tersebut mubtada itu dibentuk daripada isim nakirah. Nah, kita hapus lagi ini. Nah, karena nahwu itu kaidah ya. Jadi harus penjelasannya harus setiap poin kita baca semuanya butuh penjelasan. Ya. Butuh penjelasan karena nahwu. Jadi pada asalnya mubtada adalah makrifat. Nah, akan tetapi nanti ada beberapa keadaan yang mana mubtada itu dengan nakirah. Maka kita kasih judul ya, al-mubtada bin nakirah. Yang pertama, apabila, silakan lihat halaman berapa, 29 ya. Idza kana mausufan. Apabila mubtada tersebut menjadi isim yang disifati. Pertama menjadi mausuf. Ya, mausuf. Mausuf itu apa? Yang disifati. Misalnya, kita buat contoh isim nakirah. Contohnya apa? Misalnya rajulun. Ya, rajulun ini isim nakirah. Ya, rajulun. Ketika rajulun ini tidak disifati, maka tidak boleh dijadikan mubtada. Kenapa? Karena rajulun itu nakirah dan tidak boleh. Tapi kalau misalnya rajulun ini disifati dengan sifat yang lain, maka boleh dijadikan sebagai mubtada. Walaupun rajulun ini adalah nakirah. Contohnya misalnya rajulun karimun, ya, rajulun karimun, laki-laki yang mulia itu talibun misalnya. Laki-laki yang mulia itu adalah siswa. Ini boleh. Kenapa? Karena ini sifat. Ini namanya disebut nanti dalam mausuf, nanti di ini namanya sifat atau man'ut ini na'at. Ini boleh walaupun dia nakirah. Ini beberapa hal yang diperbolehkan menjadi awal bahwasannya mubtada itu dari isim nakirah. Yang kedua, apabila mubtada tersebut mudhafun ila nakirah. Ya, apabila mubtada itu mudhaf ila nakirah. Ya, sebenarnya makanya ada kaidah ya. Kaidahnya isim yang diidhofahkan ke makrifat disebut makrifat. Isim yang diidhofahkan ke nakirah disebut nakirah. Itu kaidah ya. Makanya mudhaf ila nakirah boleh dijadikan apa? Karena sama seperti sebenarnya bermirip ya. Ini seperti yang di atas diidhofahkan ke nakirah. Contohnya misalnya ya, talibu ma'hadin, kita cari contoh yang enak aja ya. Talibu ma'hadin. Nah, ini ma'hadin. Nakirah apa tidak? Nah, nakirah. Ini namanya nanti susunan mudhaf dan ini mudhaf ilaih. Talibu ma'hadin mujtahidun. Misalnya, ini misalnya ya, mujtahidun. Siswa ma'had, santri ma'had itu bersungguh-sungguh. Ini nanti mubtada ya. Ini mubtada, ini khabar.
Ini boleh. Kenapa? Karena diidhofahkan atau disandarkan kepada isim nakirah. Ini diperbolehkan, ya. Yang ketiga, apabila idza sabaqahu nafiyun. Ya. Yang ketiga, idza sabaqahu nafyun. Nah, apabila didahului oleh nafi. Misalnya ma talibun mujtahidun. Ini cari yang enak aja ya, contohnya ya. Ma talibun jangan mujtahidun. Ma talibun kaslanu. Tidaklah seorang siswa itu apa? Malas. Misalnya kalau di buku itu ma zalimun najihun. Nah, cari yang di buku aja ya. Ma zalimun apa? Najihun. Tidaklah orang yang zalim itu berhasil. Ma di sini nafi, tidak ada tidak bisa menduduki kalimat dalam i'rab. Zalimun walaupun dia nakirah, karena sebelumnya ada huruf nafi, maka boleh dijadikan mubtada. Begitu juga najihun, ini khabar. Yang keempat, idza sabaqahu istifham. Idza sabaqahu istifham. Misalnya hal rajulun, ya, misalnya sabaqahu istifham. Sabaqahu istifham. Misalnya contohnya begini. Contohnya hal zalimun najihun, kita pakai yang sama aja. Hal zalimun najihun, apakah orang yang zalim itu bisa berhasil? Nah, ini pertanyaan ya. Maka hal-hal seperti ini apabila empat tersebut, ya, apabila keadaan tersebut, ya, disifati, diidhofahkan ke nakirah, didahului oleh nafi, didahului oleh istifham, ya, maka huruf istifham, maka keadaan tersebut, ya, mubtada bisa dibentuk dari apa? Isim nakirah. Ya. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, silakan buka halaman 29. Poin yang kelima, ini penting ya. Yuhdhafu 'adatan al-mubtada'u minal anawin ka anawinil kutub wal qisas was suhuf ila akhirih minal unwan, mithlul unwan, misalnya halatu raf'il isim. Wa taqdiruhu hadhihi halatu raf'il isim wa qad hudhifa al-mubtada. Ya. Nah, nih ya. Ada beberapa, ya, kita ini setiap ini kaidah ya, nahwu itu. Jadi memang harus dijelaskan. Ya. Ada beberapa susunan jumlah mubtada khabar yang mana mubtada'nya itu dibuang. Yang pertama, apabila ya mubtada' yang dibuang apabila judul, ya, anawin atau unwan atau maudhu, boleh juga. Misalnya kalau kita judul nih al mubtada' kayak gini. Ini sebenarnya susunannya mubtada' khabar. Ya. Ini khabar. Dari mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang, ini judul. Ini juga termasuk contoh ini di sini. Nah, kira-kiranya apa? Hadza babul mubtada'i. Itu. Jadi mubtada' yang dibuang. Judul-judul, misalnya judul buku, ya, judul kisah, judul majalah, judul apa? Itu sesuatu nanti susunan mubtada' khabar yang mana mubtada'nya itu dibuang. Misalnya kayak tadi misalnya kayak di judulnya bab yang kita pelajari itu apa? Hadhihi, misalnya ya ini tadi kan halatu raf'il isim, ya kan? Maka kalau kita tampakkan mubtada'nya menjadi apa? Hadhihi halatu raf'il isim.
ya. Atau bisa juga selain dia menjadi judul, salah satunya idza kana al-khabaru al-mubtada idza kana al-khabaru masdaran naiban an fi'lihi. Idza kana dibuang. Misalnya gini, contohnya di situ idza kana al-khabaru naibun an fi'lihi. Contoh misalnya fasabrun jamil. Misalnya di situ ya. Dalam wallahul musta'anu ala ma yasifun, misalnya. Di situ ada sabrun jamil. Ya, sabrun jamilun. Ini sebenarnya ini khabar, ya. Khabar. Dari mana mubtada'nya dibuang? Kalau dikira-kirakan mauqifuna, ya, mauqifuna sabrun jamil. Sikap kami adalah sabar, karena sabar yang bagus. Begitu juga wa kadzalika yuhdaful mubtada idza dalla alaihi dalil. Atau boleh juga idza dalla alaihi dalil, apabila ada dalilnya. Salah satunya apa? Menjadi jawaban. Misalnya ada yang berkata ainal kitabu atau aina Muhammadun. Misalnya ada yang pertanyaan, salah satunya menjadi jawaban. Aina Muhammadun. Nah, misalnya begini. Aina Muhammadun. Biasanya kita menjawab bagaimana? Misalnya langsung fit dari, di rumah misalnya. Atau fil baiti. Nah, sudah tidak perlu disebutkan mubtada. Dan dalilnya apa? Ini sebuah pertanyaan. Kalau ditampakkan bagaimana? Muhammadun fit dari. Ya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu poin yang kelima. Ya, mungkin itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa melalui cara yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tadi yang kedua itu yang sifat sudah